Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya untuk teman-teman para sahabat YouTube saya, tetap menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dilancarkan ya. Kali ini jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abi Service. Abi Service itu dia orangnya. Wes, keren dulu, keren. Wih. Oke ya. Kasus TV ini sebuah TV turbo swing ya, LG ya, dengan kerusakan seperti ini. Saya coba nyalakan ya. Bentar, perhatikan ya, saya colokan ya. Seperti itu ya, ada suara berdenyit ya. Oke, saya akan matikan. Untuk para rekan-rekan teknisi pemula, biasanya kerusakan seperti itu terjadi, itu sudah dipastikan di area sekundernya ya. Untuk area primer pastikan aman. Oke, kalau begitu kita akan buka TV-nya, lalu kita akan menganalisa kerusakannya ya. Tapi sebelum saya lanjut, buat teman-teman sahabat YouTube saya yang suka dengan channel ini, silahkan di like ya, di subscribe, di komen, dan jangan lupa dibagikan. Nanti kemungkinan jika pekerjaan kita berhasil pada hari ini, ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Kita akan buka TV-nya, lalu kita akan menganalisa secara bersama-sama kerusakan dari TV LG Turbo Swing. Penampakan mesin bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Oke, kita akan langsung tarik mesinnya keluar ya. Nanti kita akan bersihkan dulu ya, seperti ini. Wih, keras ya teman-teman. Oke, saya akan tarikan keluar dulu, lalu kita akan memeriksa di bagian area sekunder ya. Oke. Penampakan mesin bagian dalam seperti ini ya. Langsung kita ke blok sekunder ya. Kita akan memeriksa kerusakannya ya. Untuk kondisi komponen masih dalam kondisi normal semua ya, bagus ya. Kita akan langsung balikan ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini dia. Wow, jarang-jarang ya. Kelihatannya TV ini belum pernah tersentuh teman-teman. Monitor ya, tuh area solderan masih sangat ori ya, nggak pernah tersentuh oleh solder ya. Tuh dia. Oh, keren ya teman-teman, jarang-jarang ya dapat TV umur seperti ini belum pernah dikerjakan oleh user ya. Artinya belum pernah mengalami kerusakan ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung mengeksekusi di area blok sekunder ya. Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kerusakan seperti itu ya. Ada bunyi mencuit lalu mati total. Saya akan ambil apometer saya dulu. Oke, baik ya, apometer saya sudah pasang ya, dan sekarang kita akan mengukur di area sekundernya ya. Itu biasanya kita ukur di Elcoba Plusnya ya saja ya, di kaki-kaki Elcoba Plus. Elcoba Plusnya ada di sini teman-teman. Ini dia ya, perlihatkan ya, saya jepit aja seperti ini, perhatikan ya. Lalu saya akan nyalakan apometer saya seperti ini, udah kentara ya. Oke, seperti ini barangkali jelas ya. Oke, jelas ya. Oke, udah connect ya. Langsung kita lihat ya. Perhatikan di apometer saya ukur di Elcoba Plusnya ya, tapi ternyata ada nilai ya. Itu dia. Oke, saya balik lagi seperti ini, harusnya tidak ada nilai ya, tapi ini ada ya. Tuh, apakah yang menyebabkan terjadi tersebut ya, kita belum tahu ya. Apakah di daerah biasanya sih kalau LG seperti ini ya, biasanya itu terjadi kerusakan di area transistor horizontal ya. Bisa saja terjadi di area flyback juga ya, dan bisa juga terjadi di komponen-komponen ada yang kapasitor kecil, biasa terjadi ya. Biasa juga terjadi di sini teman-teman, di area dioda dan Elcoba Plusnya ya. Nah, sekarang untuk mengetahuinya saya akan melepas dulu kaki transistor tengah ya.
transistor horizontal kaki tengah ya. Saya akan cabut dulu kakinya, lalu kita akan mengetes di jalur setelah dioda di sini ya. Apakah masih short ya jalurnya setelah saya mencabut kaki tengah dari transistor horizontal ini. Baik ya, saya cabut aja transistor horizontalnya ya. Ini dia ya. Sekarang kita langsung mengukur kembali ya. Apakah jalur sekunder masih short ya setelah saya melepas transistor horizontalnya ya. Sekarang kita coba ukur lagi kembali, ukur ulang di elko ya, elko plusnya ya. Oke, saya konekkan dulu seperti ini ya, seperti ini. Perhatikan di gyrometer saya, perhatikan di ampometer saya ya. Bentar ya nilainya ya. Oke, coba kita ukur di elko nya ya, apakah masih short. Dan ternyata sudah tidak short ya setelah saya melepas transistor horizontalnya. Oke, kita bolak-balik. Oke, ada nilai, kita balik. Ternyata tidak ada nilai. Berarti dipastikan yang rusak itu adalah transistor horizontalnya ya. Untuk membuktikannya lebih jelas lagi seperti ini, kita ukur ya, seperti ini. Perhatikan ya, tuh ada nilainya ya, sebelahnya ada juga nilainya. Dan kalau kita balik seperti ini, oke, itu dia shortnya ya, ada menunjukkan nilai. Kita ke sebelah sini, tuh jatuh teman-teman, sebelah sini kita lihat. Oke, ternyata transistor horizontal ini short ya. Saya akan cari gantinya. Lalu gini ya, setiap kerusakan pada elektronika, contoh ya semacam ini, satu komponen transistor horizontal, itu buat teman-teman jangan langsung mengganti ya. Harusnya yang mempengaruhi kerusakan seperti komponen ini ya, banyak faktor ya. Bisa jadi di area playback bisa ya, mengakibatkan juga transistor horizontal itu sering jebol. Bisa jadi juga di area kapasitor milarnya yang terhubung di kaki tengah ya untuk transistor horizontalnya. Dan bisa jadi ada problem di masalah tegangan yang bisa melonjak ya. Oke, kalau begitu sebelum saya mengganti transistor horizontal ini, saya akan melakukan pengukuran untuk area kapasitor milarnya ya yang terhubung di kaki tengah ya. Saya perlihatkan nanti yang di area sini ya teman-teman. Bentar, nggak kelihatan ya, saya angkat sedikit. Oh, nggak kelihatan ya, terhalang ya teman-teman. Oke, saya perlihatkan kapasitor milarnya ya. Untuk rekan-rekan teknisi pemula, kapasitor milarnya itu ada di sini teman-teman, yang terhubung di kaki tengah transistor horizontal ya. Ini kaki tengah transistor horizontal dan kapasitor milarnya itu adalah ini ya, kita akan periksa nanti ya. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu transistor kapasitor milarnya, lalu saya akan memeriksa ya. Kemudian setelah kita memeriksa dan kondisi bagus, lalu kita langsung melakukan pengukuran tegangan. Setelah tegangan normal, kita langsung mengganti transistor horizontalnya. Oke ya. Saya sudah menemukan jawaban dari kerusakan TV ini ya. Ternyata yang menyebabkan transistor horizontal ini ada jebol ya. Ini disebabkan karena ada kebocoran playback ya. Ini ya playback yang bocor di bagian atas itu. Ya ini. Bahkan sampai retak ya. Ini. Apakah masih bisa tertolong? Saya akan usahakan teman-teman ya. Jadi saya akan menambal dulu ya. Gimana cara saya menambal? Saya akan nanti saya perlihatkan ya cara saya menambal jika menemukan playback seperti ini dalam keadaan bocor seperti ini ya. Mudah-mudahan masih bisa kita tolong ya playbacknya, karena ya playback tersebut seperti ini agak-agak sulit sekarang didapatkan ya. Tapi kita akan coba dulu melakukan penambalan di atas ini ya, pangkal dari playback yang bocor ya.
Jadi sudah jelas ya, kerusakan dari transistor horizontal itu disebabkan karena playback ini mengalami kebocoran, kemudian tegangan tinggi itu bisa saja mengenai transistor horizontal dan akhirnya jebol ya, seperti itu. Oke, kalau begitu saya akan usahakan dulu ya. Kita akan lihat, mudah-mudahan saja saya berhasil. Setelah saya menambal, lalu saya akan mengganti melakukan pengukuran tegangan, lalu saya langsung mengganti transistor horizontalnya, lalu kita akan tes ya. Kita lanjut. Baik ya, sambil menunggu lem yang saya tambal tadi kering ya di playbacknya sana. Sekarang kita akan langsung melakukan pengukuran tegangan ya, sebelum kita mengganti transistor horizontalnya ya. Saya pindah ke skala 1000 teman-teman, DC ya. Oke, crop hitam di koron tabung ya. Langsung kita nyalakan TV-nya. Saya saklar langsung aja. Oh, ini saklarnya juga udah rusak ya teman-teman. Nanti kita akan benahi juga ya. Oke, perhatikan lampu indikator di bagian depan ya. Saya coba nyalakan. Kita akan melakukan pengukuran tegangan untuk tegangan buflusnya ya. Colokan. Oke, lampu indikator sudah menyala. Coba kita ukur tegangannya teman-teman. Dia terukur 115 ya. Tuh normal ya untuk tegangan buflusnya ya. Oke, kita akan ganti transistor horizontalnya sambil menunggu lem saya kering ya. Lalu kita akan mengetes nanti mesin TV ini apakah dia normal nyala kembali. Kita lihat nanti. Ya, dia menggunakan transistor horizontal D2627 ya. Ini dia. Saya mau ganti dengan ini ya teman-teman. Saya sering pakai ini ya. Oke, D1555 ya. Nah, ini transistor andalan saya teman-teman. Ya. Oke, kalau begitu saya akan pasang langsung ya. Lalu kita akan mengetes. Mudah-mudahan ini playbacknya saya sudah tambal ya. Seperti ini. Oke. Jadi saya kasih untuk cara tambalnya seperti ini teman-teman ya. Kita kasih isolasi lalu kita kasih lem seperti ini ya. Oke. Lalu kita lakban lagi, kemudian kasih lem lagi, lakban lagi, kasih lem lagi. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Coba kita akan lihat nanti ya. Saya akan pasang dulu transistor horizontalnya ya. Lalu kita akan mengetes mesin ini. Baik, saya beritahu ya untuk pemasangan transistor horizontalnya ya. Kalau yang ori ya dia seperti ini ya teman-teman, menghadap seperti ini. Nah, oke. Tapi kendala ini kan transistor besar ya teman-teman ya. Dia memakai transistor yang kecil yang ori ya. Ini kecil ya, ini besar ya. Nah, kalau dikasih seperti ini teman-teman, cocok sih cocoknya teman-teman ya. Cuman saya sarankan jangan seperti ini ya pemasangannya ya. Kalau seperti ini kan untuk pendingin transistor horizontalnya ini nggak kena semua di transistor ini. Maunya seperti ini ya teman-teman bagusnya. Tapi nggak ada kebocoran di sini, jadi kita ringkaskan saja seperti ini modelnya ya teman-teman. Nanti kita cara pasang seperti ini ya. Kita baut ya, lalu kita akan pasang. Ini sudah tertutup semua dengan di bawah ini sudah masuk semua ke pendingin ya transistor horizontalnya. Nanti pemasangannya seperti ini hasilnya nanti teman-teman kita pasang ya. Seperti itu ya. Oke, kita akan pasang langsung ya, lalu kita akan mengetesnya. Oke, baik ya, pemasangan transistor horizontal saya sudah lakukan ya. Ini dia, TR-nya saya sudah ganti ya. Tuh. Pemasangannya seperti itu, terbalik ya. Saya nggak pasang ke samping teman-teman. Ternyata bisa berdiri ya seperti ini ya. Lebih bagus lagi ya teman-teman. Oke. Kemudian playbacknya saya sudah tambal ya seperti ini. Mudah-mudahan saja awet ya. Dan sekarang kita akan mengetesnya apakah TV ini kembali nyala ya dengan normal. Oke. Coba saya akan colok ya, culeken kata Dirga Elektro. Oke, saya akan nyalakan ya. Lampu indikator di sana nyala. Kita lihat dia sudah start ya. Oke. Alhamdulillah playbacknya aman ya. Aman dari kebocoran ya. Coba kita lihat apakah dia sudah ada penampakan raster ya. Nah, itu dia teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke ya, TV ini nyala normal kembali. Saya nggak usah masukkan gambar ya teman-teman, ini sudah jelas pasti sudah nyala ya. Oke. Barangkali demikian dari saya, channel Lama Servis. Berarti pekerjaan kita berhasil pada hari ini ya teman-teman. Jika cara penjelasan saya kurang jelas, ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya channel Beservis, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.